10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Saya Aldiano Ramadan Gintara ingin sedikit menjelaskan mengenai Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, berdiri di tanah Pasundan, tepatnya di Provinsi Banten. Kerajaan Banten sendiri merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai Kerajaan Banten, mulai dari sejarah sampai dengan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam tersebut. Simak terus ya videonya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mengulas mengenai sejarah Kerajaan Banten. Sebelum abad 13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda di kala itu bukan termasuk jalur perdagangan. Laut Jawa lah yang memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Lalu, semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten mulai agak berarti. Hingga awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian wilayah Pajajaran yang berpusat di Bogor. Bahkan, kerajaan Pajajaran ini telah melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dengan benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya Fathahillah untuk menaklukkan wilayah Pajajaran sekaligus memperluas kerajaan Demak. Alhasil, pasukan Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527, dan disitulah nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kawasan pantai utara dan Jawa berhasil diduduki oleh Fathahillah, sehingga agama Islam bisa menyebar di wilayah Jawa Barat. Dari situlah Fathahillah diberi gelar nama Sunan Gunung Jati. Nah, pada tahun 1552 ditunjuklah putra Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten, sedangkan putra yang lainnya yakni Pasarian ditunjuk sebagai raja di Cirebon. Jadi pada awalnya Kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Demak. Namun setelah tahun 1552, Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari bayang-bayang Kerajaan Demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Lanjut yang kedua, yaitu letak Kerajaan Banten. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal ini yang menjadikan Kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan melewati Sunda Kelapa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu silsilah Kerajaan Banten. Ada beberapa raja terkenal di Kerajaan Banten. Berikut ini beberapa daftar raja yang pernah memerintah. Yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja pertama Kerajaan Banten dan anak dari Sunan Gunung Jati. Saat Kerajaan Demak terjadi perebutan kekuasaan, wilayah Cirebon dan Banten berusaha melepaskan diri, hingga akhirnya Kerajaan Banten menjadi kerajaan yang berdaulat. Sultan Hasanuddin berkuasa selama 18 tahun dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Lalu Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi. Kepenguasaan Kerajaan Banten kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Maulana Yusuf. Lalu yang kepemerintahan kedua yaitu Maulana Yusuf. Raja kedua Kerajaan Banten ini adalah Maulana Yusuf yang berkuasa dari tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Selama kepemimpinannya, Kerajaan Banten berhasil menundukkan Kerajaan Pajajaran yang berada di Pakuan. Bahkan, beliau berhasil menurunkan Prabu Sedah yang merupakan raja Kerajaan Pajajaran. Hal ini yang menyebabkan banyak rakyat Pajajaran yang mengungsi ke gunung. Keturunan rakyat Pajajaran kala itu masih bisa kita lihat sebagai suku Badui. Lalu yang ketiga yaitu Maulana Muhammad.
Setelah wafatnya Sultan Maulana Yusuf, tahta kerajaan Banten diduduki oleh anaknya, yaitu Sultan Maulana Muhammad. Namun, saat beliau naik tahta pada usia belia, yakni 9 tahun, sehingga tahta kerajaan dipegang oleh Mangkubumi Jayanegara hingga beliau berusia cukup dewasa, yakni 16 tahun. Saat pemerintahan Sultan Maulana Muhammad, kerajaan Banten menggempur Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gendeng Sure. Ki Gendeng Sure sendiri masih keturunan Kesultanan Kerajaan Demak, sehingga kerajaan Banten yang juga merupakan keturunan Kerajaan Demak. Lalu yang keempat yaitu Pangeran Ratu. Pangeran Ratu ini atau dikenal dengan Abdul Mufakir merupakan raja keempat dan pengganti Sultan Maulana Muhammad. Pada tahta beliau masih berusia 5 bulan, sehingga kepemerintahan dibantu oleh Mangkubumi Rana-Manggolo. Pada pemerintahan Pangeran Ratu inilah bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pertama kali mendarat di Banten pada tanggal 22 Juni 1596 Masehi. Lalu yang kelima yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sepeninggalannya Pangeran Ratu, kerajaan Banten diduduki oleh anaknya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam masa pemerintahan beliau inilah kerajaan Banten mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan, kerajaan Banten menjalin hubungan dengan negara luar, seperti Moghul dan Turki. Walaupun begitu, beliau tidak mau bekerja sama dengan Belanda, karena Belanda sangat berpengaruh sekali di Indonesia, sehingga beliau benci dengan Belanda. Lalu yang terakhir yaitu Sultan Abdul Nasar. Raja terakhir kerajaan Banten ini adalah Sultan Abdul Nasar. Selama masa pemerintahannya, beliau masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sayangnya, kekuasaan Belanda semakin kuat, alhasil kerajaan Banten pun menjadi runtuh. Selanjutnya yaitu masa keruntuhan kerajaan Banten. Masa kemunduran kerajaan Banten ini terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng yang mengalami perselisihan dengan anaknya, Sultan Haji, atas perebutan kekuasaan. Hal ini yang mulai dimanfaatkan oleh VOC. VOC lebih memihak pada Sultan Haji, sehingga Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama kedua anaknya, yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Tetapi pada tahun 1963, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia. Dilanjutkan dengan Syekh Yusuf pada 14 Desember dan Pangeran Purbaya yang menyerahkan diri. Atas kemenangannya, Sultan Haji menghadiahkan wilayah Lampung kepada VOC. Setelah wafatnya Sultan Haji, Banten sepenuhnya dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga pengangkatan Sultan harus mendapat persetujuan Gubernur Hindia Belanda. Lalu yang terakhir yaitu peninggalan kerajaan Banten. Selama masa kepemimpinan lebih dari 3 abad, kerajaan Banten ini memiliki beberapa bukti peninggalan yang menjadi kunci sejarah kejayaan terdahulu. Bukti-bukti itu antara lain yaitu Masjid Agung Banten, lalu yang kedua Danau Tasikardi, lalu yang ketiga Vihara Avalokitesvara, lalu yang keempat yaitu istana dan benteng. Nah, istana dan benteng ini istana keraton Kaibon. Lalu yang kedua yaitu istana keraton Sorosowan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kerajaan Banten. Jikalau ada salah kata atau data yang kurang valid, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samretom.